Shalom, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Di sini saya akan menjelaskan tentang T09 yaitu Dynamic Memory Allocation. Nah, tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Akademik. Simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign atau tanda pagar. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standard input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple D sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, penambahan data student, file T09_01.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan study program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: create student, #, ID, #, name, #, year, #, study program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, menampilkan semua data student, file T09_01.c. Fitur ini ditandai dengan perintah print students tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: print students. Silakan untuk melengkapi fungsi print students dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif. Untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standard output. Fitur ini ditandai dengan perintah print courses tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu print course. Silakan untuk melengkapi fungsi print courses dengan menyertakan course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Fitur ini mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output. Kelima, mencari data student berdasarkan ID-nya, file T09_03.c. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu find student by ID #ID.
Untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan, sentinel variable dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian, gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang akan diberikan. Yang keenam, mencari data course berdasarkan kodenya file t09_04. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu find course by code #sign code. Silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variable dan kode yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian kode. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course dan jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak akan ada keluaran yang diberikan. Case studies-nya, case 1 T09_01 ini berikut adalah contoh masukan yang diberikan atau inputnya dan output yang diharapkan adalah seperti ini. Selanjutnya ada case 2, yaitu contoh output yang akan diberikan adalah seperti ini, dan contoh output yang akan keluar adalah seperti ini. Untuk case 3 ini adalah contoh masukan yang akan atau input yang akan dimasukkan, dan inilah contoh outputnya yang diharapkan. Selanjutnya ada case 4. Nah, ini adalah contoh input yang akan dimasukkan, dan inilah contoh output yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam programnya. Yang pertama T09. Nah, tujuan utama program adalah berfungsi untuk membaca perintah dari pengguna melalui terminal atau stdin, memproses data mahasiswa dan menampilkannya. Program ini menggunakan alokasi memori dinamis. Artinya kapasitas penyimpanan mahasiswa akan bertambah secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Nah, input dan parsing atau membaca data yaitu while f_gets. Program akan terus berjalan tanpa selama ada input teks. strcspn atau buffer bagian ini membersihkan karakter new line atau enter yang ikut terbawa saat Anda mengetik. Agar teks bersih dari karakter tak kasat mata, strtop atau buffer, program menggunakan tanda pagar sebagai pemisah atau delimiter. Contoh inputnya create student 12S21001 pagar Brudi pagar 2021 pada informatika. Nah, create student itu mengambil data ID, nama, tahun, dan program studi. Relog ini bagian krusial setiap kali masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai T09_01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai T09_01 ya. Yang pertama itu ada include academic.h. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengimport file header lokal yang berisi definisi struct, student dan fungsi-fungsi akademik lainnya. Selanjutnya ada include studio.h. Ini tuh berfungsi untuk fungsi input output. Nah, include stdlib ini .h library untuk manajemen memori dinamis seperti relog free. Selanjutnya ada include string.h ini untuk manipulasi string seperti strtok, strcmp, strcspn. Selanjutnya ada main function. Integer main argc. Nah, ini tuh titik awal program dijalankan. Char buffer ini adalah
wadah sementara yang berkapasitas 256 karakter untuk menampung satu baris input dari pengguna. Struct student ini membuat pointer struct mahasiswa dan diatur ke kosong atau null karena awalnya belum ada atau null. Side note ini variabel untuk menghitung jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar. Soalnya ada bagian loop yaitu while if ini. Nah, ini tuh selama program meminta input teks dari pengguna maka akan dilakukan pengulangan. Selanjutnya yang buffer. Buffer ini berfungsi untuk menghapus karakter new line di akhir input dan menggantinya dengan karakter pemutus string. Sementara if ini jika pengguna mengetik triple dash, maka loop berhenti dan program akan selesai. Char token ini adalah memotong isi buffer berdasarkan tanda pagar atau hash sign tadi. Kata pertama atau perintah disimpan di variabel token. If token sama dengan null atau continue, jika baris kosong atau tidak ada token, abaikan dan akan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Ini ada bagian logika perintah. If trcmp ini, jika kata pertama adalah create student, yang ini, maka akan proses pembuatan data mahasiswa akan dijalankan. Selanjutnya ada char ID, ini adalah mengambil potongan data berikutnya satu persatu seperti ID, nama, angkatan, prodi yang dipisahkan oleh tanda pagar. If ID, name, year, studi program, memastikan semua data yang dibutuhkan tersedia atau tidak kosong. Selanjutnya ada student size, ini adalah menambah penghitungan jumlah mahasiswa. Selanjutnya ada students ini, students relog ini mengubah ukuran memori array students agar muat untuk satu mahasiswa yang ditambahkan. Ya, student size kurang 1, ini adalah memasukkan data mahasiswa baru ke dalam array pada posisi terakhir. Selanjutnya ada bagian output dan penutupnya. Else if ini, jika perintah print students jika perintahnya print students, maka fungsi pencetakan akan dijalankan. Selanjutnya print students ini tuh memanggil fungsi untuk menampilkan daftar mahasiswa yang tersimpan di memori. Kemudian ada if students free students, sebelum program benar-benar ditutup, memori yang tadi dipesan melalui relog harus dikembalikan ke sistem agar tidak bocor. Return null ini menandakan program berakhir dengan sukses. Sekarang saya akan mencoba run. Oke, yang kedua dan yang ketiga juga sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.